Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Wulandari dari kelas 1 SDA 5, NIM 2213300001076. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Nur Rahman, yaitu menanggapi video tentang hukum menelan sisa makanan saat sedang sholat. Jadi seorang bertanya pada saya itu begini, di pagi hari saya makan durian, kemudian di siang harinya saya sholat duhur. Nah, di tengah-tengah sholat duhur itu kata orang Jawa antop tat atau bersenggawa, sehingga gelegeen gitu. Ya. Kalau orang Madura mengatakan adrep gitu. Di tengah-tengah sholat itu gelegeen itu sehingga mengeluarkan cairan yang beraroma durian juga, sehingga dalam hatinya waduh aku mau makan durian. Nah kemudian ditelan lagi. Nah yang jadi pertanyaan, yang seperti ini apakah termasuk membatalkan sholat, menelan kembali yang dari dalam itu? Nah ini jawabannya saya serahkan sama Ustadz, karena saya mau menjawab tidak bisa menjawab dengan pasti. Jadi ya, pertama, sholat sambil sendawa tadi batal apa tidak? Ya, tidak. Lah kok ditelan lagi? Lah urung metu kok. Lagi nenggon mulut, lah ardi gua ada piye sih, Pak? Kayak neng masjid nganggo karpet apa diutahke neng kono. Ditelan lagi ya boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Artinya tidak batal gitu loh. Tapi jenenge mangani nek kon njaba dilebok kuwi kon jero, metune dari dalam, gitu. Jadi berdasarkan hadis-hadis Nabi, begitu tidak ada yang batalkan. Sholat itu batal, ya kalau tadi ada yang keluar, ya kalau keluar dari dua jalan, muka dan belakang. Kalau keluar dari belakang, apa itu benda padat, apa benda cair, apa gas, itu batal semua. Di depan ya begitu, kalau keluar kencing batal. Kalau itu gelegeen keluar ini ditelan lagi, sholatnya tidak batal, puasa aja nggak batal itu. Puasa gelegeen metu durane dulu neh itu enggak batal kok. Di dalam video tersebut pihak MTA mengatakan bahwa memperbolehkan menelan sisa makanan saat sedang sholat. Terkait sisa makanan yang berada di sela-sela gigi, ada dua hal yang bisa dijadikan acuan. Pertama, masih melekat di gigi atau tidak sampai tertelan. Para ulama menegaskan bahwa ini bukan termasuk pembatal sholat, tidak pula pembatal puasa, karena sisa makanan yang mengendap di mulut bukan terhitung kegiatan makanan. Dalam fatwa Nur al-Adab, Imam Ibnu Baz menyatakan sisa makanan atau sisa daging yang berada di mulut tidak membatalkan sholat seseorang, baik tetap melekat di mulut atau dia keluarkan di tengah-tengah sholat. Kemudian dia letakkan di sapu tangan atau di sapunya. Kedua, bagaimana jika sampai tertelan? Sebagian ulama menegaskan sisa makanan itu jangan sampai tertelan. Imam Ibnu Baz melanjutkan, maksudnya sisa makanan di mulut atau sisa daging di sela-sela gigi tidak membatalkan sholat seseorang, akan tetapi jangan ditelan. Jika dia keluarkan, letakkan di sapu atau sapu tangan. Jika tetap melekat di sela-sela gigi atau dia letakkan di sapunya sampai sholatnya selesai, sholatnya tidak batal. Salah satu dari hal yang membatalkan sholat adalah makan dan minum saat seseorang sedang menjalankan sholat. Ia tidak diperbolehkan makan dan minum, dikarenakan hal itu bisa menyebabkan hilangnya kekhusyuan dalam sholat.
Lebih dari itu, pekerjaan makan dan minum juga tidak layak jika dilakukan ketika seseorang sedang menghadap Allah SWT. Dalam sholat, makan dan minum ketika sedang sholat jelas membatalkan sholat. Lalu bagaimanakah dengan menelan sisa makanan atau meminum tetesan air yang masuk ke mulut? Istilah makan dan minum secara umum adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut, entah itu banyak maupun sedikit. Hanya saja terkadang sisa makanan itu tertinggal di mulut dan belum masuk ke perut, sehingga dengan menggerakkan lidah ke kanan dan ke kiri atau ke atas ke bawah mengakibatkan sisa makanan tersebut tertelan ke perut. Dalam kitab Fathul Qorib, Imam Al-Ghazi memberi penjelasan bahwa pekerjaan makan dan minum dalam sholat, baik itu banyak maupun sedikit, tetap membatalkan sholat. Sedangkan menelan sisa makanan termasuk dari kategori sedikit, maka menelan sisa makanan juga bisa membatalkan sholat. Dalam hadis walladzi yaqdiru sholata akilu wa syuraba katsiran kana ma'qula wa mashruba aw qalila ila an yakuna syakhisu fi hadis surata jahila tahrimu dzalik. Antara hal yang membatalkan sholat adalah pekerjaan makan dan minum, entah itu banyak maupun sedikit, kecuali jika seorang tersebut tidak tahu hukumnya. Dalam hal ini, menelan tetesan air bekas wudhu ataupun tetesan air yang lain juga membatalkan sholat. Maka dari itu, menjaga etika dalam sholat sangat dituntut oleh syara, karena orang tersebut sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dapat disimpulkan bahwa menelan sisa makanan saat sedang sholat, baik itu sedikit atau tidak, juga dapat bisa membatalkan sholat. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.